Jajaran Polda Bali berhasil menangkap 1 dari 9 terduga pelaku penculikan dan perampokan terhadap seorang warga Ukraina. Terduga pelaku yang merupakan warga Rusia ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat mencoba kabur ke Dubai. Warga negara Rusia yang diduga merampok dan menculik turis Ukraina berinisial I berhasil ditangkap polisi. Salah satu terduga pelaku berinisial KA 30 tahun itu ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali saat mencoba kabur ke Dubai. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali untuk mengungkap perannya dalam tindak pidana tersebut. Dilaporkan maupun sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah sementara kita periksa, kita dalami perannya. Jajaran Polda Bali masih mengejar 8 terduga pelaku lainnya dengan berkoordinasi bersama Konsulat Rusia dan Ukraina, Imigrasi, Divisi Humas Internasional Mabes Polri, dan Interpol. Sebelumnya, seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dalam rekaman kamera mobil milik korban, terlihat para pelaku turun dari mobil mengenakan penutup kepala dan rompi bertuliskan polisi. Dengan menggunakan sejumlah senjata, para pelaku mengancam dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Para pelaku merampas harta korban termasuk mentransfer akun kripto dan korban alami kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Peristiwa yang terjadi pada 15 Desember 2024 ini dilaporkan pada 20 Desember 2024 ke Polda Bali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galsung berbuntut panjang. Keduanya kini menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Buntut dugaan kasus pemerasan, Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galsung. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterangan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galsung telah menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Sementara itu, pengacara korban pembunuhan Tony RM mengungkap jika keluarga korban sempat didatangi pengacara pelaku dengan memberi sejumlah uang dan dimintai mencabut laporan. Betul. Jadi sejak meninggal, sejak dipulangkan jenazah ya, setelah otopsi itu, kemudian pengacara tersangka itu mendatangi rumah klien kami. Mohon maaf saya potong. Pengacara tersangka itu yang sekarang ini atau yang dulu? Yang dulu ya? Evelyn berarti ya?
Klien dan rekan-rekan ya. Oke, silakan lanjut Pak. Mendatangi rumah klien kami di Angke, Tambora. Nah, sampai di sana ia memberikan uang, ya katanya untuk tahlil, untuk biaya tahlil. Jadi kalau di Muslim kan meninggal itu ada tahlilan, ya. Memberikan uang untuk tahlil, nah kemudian untuk takziah, ya, dan untuk kebutuhan selama tahlil 7 hari. Nah, kemudian setelah itu datang lagi menyampaikan maksud dan tujuannya itu ternyata ujung-ujungnya itu agar mencabut laporan, agar damai. Ya. Nah, karena klien kami ini sudah terlanjur ya menerima uang pemberian ya, uang duka, uang santunan tadi sebesar 20 juta ya untuk biaya tahlil. Waktu saya tanya kenapa diterima, iya Pak kami butuh karena memang nggak ada lagi kan. Oke, karena sudah pernah menerima ya, ketika ditawarkan seperti itu mau damai ini bingung ya. Kalau tidak mau apakah nanti uangnya minta lagi kan gitu. Harus dikembalikan ya. Iya, terus ya akhirnya terus interaksi, terus diminta untuk berdamai. Akhirnya menghubungi saya, ketemulah dengan saya. Nah, jadi setelah saya pelajari ternyata Pak Radiman ini kebingungan karena sudah dikasih uang, sudah terlanjur menerima uang itu. Dugaan kasus pemerasan ini pun menyita perhatian banyak pihak. Kabar Reskrim 2008-2009 Susno 2J menyebut kasus dugaan pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galsung tidak cukup hanya ditangani oleh Propam, tapi juga harus diselidiki pasti apakah kasus ini benar pemerasan atau suap. Ini harus diungkap tuntas, apalagi Kompolnas sudah masuk di sini. Pengertian ungkap tuntas adalah tidak cukup hanya diungkap oleh Propam. Propam dari segi pelanggaran profesi dan dia sudah akan menyidangkan. Nah, ancaman hukumannya yang terberat adalah sekarang ditempatkan di dalam tempat khusus, setelah disidang nanti bisa diberhentikan, diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat gitu. Tapi tidak cukup. Nah, saya belum dengar bagaimana penyidikan perkara ini. Karena kalau benar ini apakah pemerasan, apakah menerima suap. Gitu, antara dua itu. Ya, kalau dua-dua itu, kalau suap ini kan dilakukan oleh pejabat penegak hukum, ini kan korupsi. Maka penyelesaiannya harus melalui hukum peradilan pidana. Sementara itu Kompolnas terus memantau kasus dugaan pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galsung. Jika dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang memang benar terjadi, maka Kompolnas mendorong agar sanksi etik bisa diterapkan bersama dengan proses pidana agar menimbulkan efek jera. Jadi untuk penanganan kasus-kasus oleh oknum yang melakukan pelanggaran ini dalam saran kami ya efek jera itu harus dimunculkan. Artinya pimpinan Polri ya dalam hal ini Kapolda Metro yang kemarin sudah baru selesai menuntaskan kasus DWP, ini efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan penyimpangan itu harus dibangun efek jera. Jadi kami mendorong kaitannya dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 4 oknum yang dipaksuskan oleh Propam pada saat ini tidak hanya berhenti bagaimana proses kode etiknya. Kalau bisa, kalau memang sudah ada fakta, itu ada unsur pidananya, simultan saja ada proses pidana yang dilakukan juga. Sehingga tidak menunggu. Kasus yang ramai diperbincangkan ini bermula dari perkara dugaan pembunuhan dan kekerasan terhadap 2 anak di bawah umur yang diusut AKBP Bintoro. Kasus ini menjerat 2 tersangka, yakni AN dan MBH, yang terjadi di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Dugaan pemerasan pun mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Usai kasus ini viral, Indonesia Police Watch atau IPW mengungkap dugaan keterlibatan ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dalam kasus pemerasan terhadap AN. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespons cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur terpilih daerah khusus Jakarta Prabowo Anung mendapatkan gelar kehormatan adat Betawi oleh Majelis Kaum Betawi. Pemberian gelar disematkan langsung oleh Ketua Adat Majelis Kaum Betawi sekaligus mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Saat penerimaan gelar tersebut, Prabowo disematkan kuku macan sebagai tanda resminya mendapatkan panggilan Bang Anung. Jadi saya memberikan apresiasi, ucapan terima kasih yang sangat dalam atas nama pribadi dan keluarga terhadap pemberian gelar Bang Anung. Anung itu panggilan pada waktu saya kecil. Sehingga dengan demikian saya tidak asing dengan panggilan itu. Dan mudah-mudahan nama ini membawa berkah manfaat bukan hanya bagi saya pribadi, tapi bagi saya dan Bang Dul ketika kami berdua kerja untuk memajukan Jakarta. Ya, pemirsa, mulai hari ini gas melon atau LPG 3 kg hanya boleh dipasarkan oleh pangkalan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Para pengecer akan diarahkan menjadi pangkalan resmi Pertamina sehingga LPG 3 kg tidak boleh dijual di warung-warung pengecer yang belum memiliki NIB. Para pengecer dapat mendaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Pendaftaran yang dilakukan secara online ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Wakil Menteri SDM berharap kebijakan ini dapat memperpendek mata rantai penyaluran LPG 3 kg sehingga risiko oversupply dan penyalahgunaan gas melon bisa dihindari. Jadi yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa. Ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke... Ya karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial khusus yang menyasar 3,1 juta masyarakat yang termasuk kategori miskin ekstrim. Penyaluran bantuan khusus ini pemirsa akan dilakukan dalam 3 tahap. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial khusus yang menyasar 3,1 juta masyarakat yang termasuk kategori miskin ekstrim. Bantuan tersebut ditargetkan mencapai sasaran dalam kurun waktu 6 bulan ke depan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dalam penerapannya penyaluran bantuan khusus tersebut akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama, pemerintah berniat meningkatkan bantuan khusus bagi 3,1 juta masyarakat miskin ekstrim yang disasar. Tahap kedua, pemerintah menyediakan akses kepada masyarakat miskin ekstrim dari golongan usia produktif. Dan tahap ketiga, pemerintah mendorong masyarakat miskin ekstrim untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri. 3 bulan ke depan kita akan mensasar 3,1 juta warga miskin ekstrim ini untuk mendapatkan bantuan khusus supaya semakin cepat meninggalkan posisi level miskin ekstrim ini. 3 bulan berikutnya kita harapkan mulai bisa mengakses kepada yang masih produktif untuk bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pendataan masyarakat kategori miskin ekstrim menggunakan standar Bank Dunia, yakni 2,15 US dollar per kapita atau sekitar Rp391.000 per kapita per bulan. Berdasarkan standar tersebut, di Indonesia terdapat sekitar 790.000 kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim. Saat ini angka kemiskinan di Indonesia tercatat mencapai 8,57% dari total jumlah masyarakat. Dengan persentase tersebut diperkirakan ada 24,06 juta orang yang terhitung sebagai masyarakat miskin. Pemirsa, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH jemaah reguler diputuskan sebesar Rp89,4 juta asumsi kurs dolar Rp16.000. Sejak pagi, kantor Kemenak Jember disambangi calon jemaah haji. Mereka antusias melunasi tabungan haji atau sekedar menanyakan informasi seputar penurunan ongkos haji. Situasi ini menunjukkan betapa kebijakan pemerintah memberi angin segar bagi masyarakat, terutama keluarga yang ingin mewujudkan mimpinya ke Tanah Suci. Alhamdulillah menyambut baik. Sebagai warga haji, kami merasa senang tentunya dengan biaya yang turun ini. Senang itu. Ini nanti akan berangkat sama keluarga, ibu sendiri nanti kalau sudah pelunasan sama suami. Ini memang harapan pemerintah sejak awal ya, insya Allah Pak Presiden juga sudah wanti-wanti ya, mengupayakan agar biaya haji ini ditekan seminimal mungkin, artinya lebih murah lah ya. Itu harapannya seperti itu. Dan tentu dampaknya pun kami berharap kepada masyarakat dengan adanya penurunan ini akan menambah semangat lagi dan bisa melunasi semuanya sehingga semua bisa berangkat ke Tanah Suci. Turunnya biaya haji berdasarkan kesepakatan Komisi 8 DPR dan Kemenak dalam Raker 6 Januari 2025. Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH jemaah reguler diputuskan sebesar Rp89,4 juta, asumsi kurs dolar Rp16.000. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp55,4 juta. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.